salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pembelajar, jumpa lagi di IES Channel. Lama saya tidak mengupload video di channel ini ya, karena beberapa hal. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Kalau kita secara singkat, komunikasi efektif. Saya akan mengajak Anda sama-sama mempelajari ini. Tentu saja bagi pemula ya, untuk yang sudah profesional tentu bukan levelnya lagi. Oke, terpicu diantaranya beberapa kali saya memperhatikan diskusi-diskusi baik di ruang-ruang seminar virtual maupun yang tidak virtual sebelumnya, dan akhir-akhir ini saya menemukan inspirasi ya, dari diskusi-diskusi yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi yang mengundang para pakar ya untuk membahas ya kasus-kasus terakhir yang cukup hot gitu ya. Saya memperhatikan ada beberapa pakar yang pada akhirnya dalam berdiskusinya tidak sesuai harapan kita. Dari sisi kepakarannya tentu saja kita tidak meragukan lagi. Namun sejak awalnya ketika yang bersangkutan menyampaikan pemaparan, saya sudah mulai kurang nyaman mendengarkan apa yang dipaparkan, karena cara komunikasinya. Dan benar saja pada saat diskusi yang bersangkutan mendapatkan respon yang kurang pas menurut dia, dan cilakanya lagi, ini kata-kata cilaka jadi muncul lebih sering ya akhir-akhir ini. Respon balik terhadap respon mitra diskusinya justru malah kurang bijaksana. Orang lain mungkin akan berkesimpulan, mungkin karakternya seperti itu gitu ya. Mungkin ya sampai disitulah kepribadian seseorang dan segala macam. Tapi saya mungkin tidak sampai ke sana ya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan kepakaran seseorang dengan kemampuan berkomunikasinya. Banyak juga orang yang tidak pakar, biasa-biasa saja, tapi penyampaian komunikasi sangat bagus, sangat mudah dipahami, dan pendapat-pendapatnya lebih banyak diterimanya. Itu banyak sekali kita temukan akhirnya. Inilah yang memicu saya kemudian mengangkat ini ya. Komunikasi pada dasarnya adalah menyampaikan pesan seseorang, pesan kita kepada orang lain. Siapa orang lain? Itu adalah orang yang kita tuju untuk menyampaikan pesan. Pesan itu bisa berupa perintah, bisa berupa permohonan ya, proposal misalnya, kan begitu, atau rayuan. Anda seorang penjual, sales marketing misalnya, merayu calon pembelinya tentu dengan komunikasi ya. Nah, ketika pesan itu yang disampaikan kepada orang lain tadi direspon sesuai dengan harapan kita, direspon sesuai dengan keinginan kita, maka disitulah kita menyebutnya sebagai komunikasinya efektif. Kita berhasil menyampaikan pesan tadi, dan hasilnya, outcome-nya, itu bukan hanya sekadar output, outcome-nya kita dapatkan tanggapan yang positif sesuai dengan keinginan kita. Itulah secara singkat ya,
dengan secara simple atau sederhana memahami yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Lalu kenapa ada orang yang gagal berkomunikasi, ada yang berhasil? Nah, inilah yang kita pelajari. Karena sebenarnya komunikasi itu dia adalah skill, tapi sekaligus juga seni. Jadi ada seninya juga gitu. Seni komunikasi. Kita yang tidak berlatar belakang akademis di bidang komunikasi, bukan berarti kita tidak harus memiliki itu. Bahkan kita seharusnya belajar lebih banyak dengan para pakar komunikasi tadi itu. Kenapa? Ya, apa yang kita miliki, pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita kan harus dikomunikasikan dengan orang lain. Itu yang di level yang agak formal. Di informal juga kita berkomunikasi dengan teman, kolega, keluarga, istri, anak, cucu, bahkan kita sering mendapat reaksi yang seperti apa? Ada yang negatif, ya kan? Ada yang positif. Itu semuanya terkait dengan cara kita berkomunikasi. Nah, bagaimana caranya supaya kita efektif berkomunikasi? Dari yang saya pelajari, ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita kuasai. Richard Bandler menemukan atau mengembangkan sebuah disiplin, sekarang sebuah disiplin yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya tidak berbicara tentang NLP-nya, terlalu panjang. Kita langsung menggunakan tools yang ditemukan oleh Bandler sendiri yang dikembangkan. Ternyata ada 4 alat, ada tools yang perlu kita miliki dan kita kuasai dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah kemampuan dalam mengembangkan rapport building. Rapport building itu membangun kesamaan, atau disebut juga pacing and leading. Pacing, pendekatan dulu, kemudian tembak. Kalau Anda sedang mau menembak gebetannya, tentu harus pacing dulu, pendekatan dulu kan, tidak serta-merta langsung main tembak saja. Nah, rapport building tadi dikatakan membangun kesamaan. Kesamaan apa? Ya, kesamaan antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan pesan. Kesamaan dalam banyak hal, ya, baik posisi, secara fisik maupun secara non fisik, maksudnya seperti itu ya, dalam rapport building itu. Saya mungkin lebih mudah menggambarkannya seperti ini. Ketika kita ingin mendengarkan sebuah lagu favorit kita dari sebuah radio ya, yang menyiarkan lagu-lagu favorit tadi, tentu kita akan ketika membuka radio, kemudian kita mengarahkan tuning gelombang frekuensi radio kita ke frekuensi yang dipancarkan oleh stasiun radio tersebut. Katakanlah misalnya frekuensinya adalah 555, entah ada nggak ya 555, itu contoh saja. Maka kita harus menuju ke sana agar kita bisa mendengarkan dengan baik musik kesayangan tadi, atau berita, atau apalah yang akan kita dengar dari radio tadi. Kalau kita hanya menemukan 554 misalnya, atau kelewatan 556, atau jangankan yang poin penuh 554, berapa, atau 555,0 sekian,
apa yang terjadi? Yang kita dengar adalah seperti suara radio rusak, ya kan? Kresek kresek kresek, gambar suaranya tidak jelas. Nah, untuk bisa memperjelas suaranya, kita menikmati siarannya tadi, maka kita harus melakukan penyamaan frekuensi tadi. Kita harus berada di frekuensi yang sama untuk bisa mendengarkan dengan baik. Begitu juga dalam berkomunikasi, kita harus berada di frekuensi yang sama agar kita mudah menyampaikan pesan-pesan kepada mitra bicara kita. Contoh saja misalnya antara seorang atasan dengan seorang bawahan, jelas sudah tidak sama. Yang satu adalah orang yang secara organisatoris berada di atasnya, sementara yang bawahan tadi adalah anak buah. Pasti banyak pertanyaan, kenapa perintah atau pesan yang dikirimkan oleh seorang pemimpin kurang dipahami oleh bawahannya, atau bahkan tertolak. Banyak kejadian seperti itu. Ya, karena frekuensinya tidak sama. Seorang pemimpin yang memiliki skill berkomunikasi, dia akan mencoba menyamakan frekuensinya dengan bawahannya. Tidak mungkin seorang bawahan diminta menyamakan frekuensinya. Nah, tentu saja tidak harus dengan menurunkan jabatan untuk supaya sama-sama bawahan. Ya, ada banyak cara. Misalnya, ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang, apakah dia bawahan misalnya, kita sambil duduk menyandar seperti ini, sementara si bawahan berdiri tegak di hadapan kita. Nah, selain dari sisi secara organisatoris sudah ada perbedaan, dari sisi bahasa tubuh sudah terjadi perbedaan tambahan, maka semakin jauhlah frekuensinya. Agar frekuensinya sama, maka si bawahan dipersilahkan duduk. Misalnya, dipersilahkan duduk dulu, kemudian kita pacing dulu dengan prolog pembicaraan yang sifatnya menyamakan kondisi. Kalau kita sudah coba itu, kita akan tahu hasilnya, maka akan lebih lancar apa yang kita sampaikan, lebih terbuka, dan bawahan pun dengan menerima dengan baik. Tuh. Di keadaan yang lain misalnya, dengan orang yang sama, secara horizontal sama-sama posisinya, tapi sama dengan tadi berbicara, yang satu berdiri, satunya duduk gitu. Itu frekuensinya juga tidak sama. Nah, yang pas itu adalah ketika harus berbicara, katakanlah ini informal, maka yang satu berdiri, yang lainnya harusnya berdiri. Kita harus berdiri menyampaikan dan berhadapan, ya, tidak membelakangi tentunya. Itu adalah secara sederhana pemahaman dari rapport building, menyamakan frekuensi, menyamakan antara kita dengan mitra bicara kita. Penyamaan lainnya adalah ini hal-hal yang sebenarnya sebagai orang di luar dugaan, misalnya dengan cara bicara, menyamakan cara bicara kita. Ya. Paling bagus adalah misalnya ketika bawahan menggunakan bahasa. Biasanya misalnya kalau kita itu bahasa daerah, bahasa Banjar, dan kita bisa bahasa Banjar, kita juga pakai bahasa Banjar. Jadi ada kesamaan lainnya. Itu. Jangan menggunakan bahasa Inggris berhadapan dengan bawahan yang berbahasa Banjar. Tambah jauh frekuensinya, itu kan? Itu dari sisi bahasanya. Dan
Dan kadang-kadang misalnya kita dengan mahasiswa, kenapa sering tidak tersambung ya? Bahasa mahasiswa jelas, mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa ya sekarang bahasa milenial. Seorang dosen agar komunikasinya bagus dengan mahasiswanya, kita juga harus memahami bahasa-bahasa yang sering digunakannya. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa mahasiswa, jangan gunakan bahasa kita sendiri untuk bisa diterima. Itu. Jadi menyamakan frekuensi itu dengan cara seperti ini, sehingga disebut sebagai rapport building, membangun kesamaan. Banyak kesamaan lain yang harus kita ikuti. Misalnya ketika kalau bicara kita menyandar, kita juga harus ikutin caranya menyandar, ya, cara menarik napas dan segala macam kita bisa ikuti agar semakin jauh kita bisa secara bawah sadar justru mempengaruhi lawan bicara kita, ya. Ya agak nanti kita akan memperjelas terkait dengan komunikasi bawah sadar ini. Jadi ini komunikasi bawah sadar sebenarnya, ya, dengan bahasa tubuh, ya, dengan gerakan tubuh, dengan gestur-gestur lainnya, itu adalah komunikasi bawah sadar. Ini landasan atau dasar awal kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Yang kedua, ketika kita menyampaikan pesan-pesan, apalagi kalau cukup panjang waktunya, ya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Contoh misalnya berceramah gitu ya, atau melakukan komunikasi publik, kita harus menggunakan juga yang namanya metafora. Metafora itu adalah menyampaikan contoh-contoh atau menggantikan tokoh dengan tokoh abstrak begitu, sehingga mudah dipahami dengan cerita yang mudah dipahami. Jadi sebuah cerita itu. Kenapa orang-orang yang berceramah itu sering menyertakan dengan cerita-cerita, misalnya dalam ceramah agama misalnya, tokoh agama itu sering menceritakan kehidupan Nabi, ya, itu lebih disenangi gitu, oleh pendengarnya dengan contoh-contoh seperti itu dan mudah dipahami. Pesan kita akan lebih mudah sampai dengan memberikan contoh-contoh tadi dengan metafora. Tapi dengan pembicaraan yang singkat, tentu saja metafora agak sedikit kesempatannya untuk melakukan metafora. Tadi saya cerita tentang frekuensi radio, itu adalah metafora untuk menjelaskan betapa sebuah komunikasi akan terjalin dan berhasil baik kalau sudah ada kesamaan posisi antara pemberi pesan dan yang menerima pesan. Di gambaran yang paling sederhana dan saya kira cukup tepat adalah dengan menggunakan tadi contoh frekuensi radio. Itu adalah metafora, ya, untuk memahami itu. Dan yang ketiga adalah yang disebut PAK. P-nya adalah visual, A-nya adalah auditory, dan K nya adalah kinestetik. Visual, auditory, dan kinestetik adalah merupakan preferensi seseorang, kecenderungan seseorang dalam berkomunikasi, menerima informasi. Nah, jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan secara efektif, kita harus tahu sebenarnya bagaimana orang yang menerima pesan itu bagaimana cara orang yang menerima pesan tersebut sesuai dengan preferensinya, ya. Tiga ini adalah tiga di antara 5 indera yang kita gunakan. Jadi komunikasi
paling awal sebenarnya adalah komunikasi antar indera, ya, preferensi kita dengan preferensi lawan atau mitra bicara kita. Jadi kalau preferensinya berbeda, sama dengan tadi, kembali lagi, maka frekuensinya juga lepas, akibatnya tidak tersambung. Nah, untuk itu kita harus memahami preferensi orang yang kita ajak bicara, kecenderungan yang digunakannya apa, visual, auditory, atau kinestetik. Karena sebagian besar orang tidak menggunakan ketiga-tiganya, ya. Ada yang lebih menonjol visualnya, lebih menonjol auditorinya, dan lebih menonjol kinestetiknya. Kalau kita bisa memahami preferensi orang itu secara tepat, maka kita dengan mudah menggunakan frekuensi yang sama. Misalnya orang yang kita ajak bicara, kita tahu bahwa orang ini profilnya adalah orang yang visual, maka ketika kita menyampaikan pesan, kita harus menggunakan pendekatan visualisasi. Seperti itu. Visual berarti dengan pandangan yang terlihat, ya. Orang yang preferensinya visual cenderung lebih banyak menggunakan pandangannya, matanya. Dia mendengarkan dengan matanya, dia merasakan dengan matanya. Seperti itu, ya. Nah, jadi begitu juga dengan auditori. Saya ambil contoh ini, rincinya nanti kita akan bahas di sesi lainnya. Ini secara umum saja, ya. Contoh orang visual misalnya, ya. Orang yang visual itu sangat suka terhadap kerapian, rapi pakaian, bahkan mungkin modis lah istilah kita. Dari itu terlihat. Nah, kalau kita tahu orang itu suka kerapian, kita datang dengan tampil apa istilah kita, ya, tampil tidak rapi, maka yang bersangkutan sudah merasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu kita harus juga jadi orang yang rapi. Rapikan diri Anda dulu sebelum bertemu dengan orang yang seperti ini. Kalau tidak, Anda akan tertolak, ya. Nah, itu dengan yang auditori. Orang yang auditori karena mengandalkan pendengarannya untuk memahami apapun, segala impuls, informasi-informasi yang diterimanya dengan cara pendengaran. Contoh saja misalnya, meskipun dia belajar, misalnya, dia membaca buku, orang yang auditori cenderung membaca dengan bersuara walaupun suaranya pelan. Itu salah satu contoh, ya. Kenapa? Dia mendengarkan apa kata-katanya sendiri. Dia lebih suka mendengarkan ceramah ketimbang menonton ceramah, ya. Orang-orang auditori ini akan lebih mudah menerima isi ceramah ketika dia mendengarkan ceramah yang didukung dengan sound system yang bagus, misalnya. Nah, mereka akan kesulitan menerima walaupun isi ceramahnya, kontennya bagus, ya, pengetahuan tinggi, penting banget, tapi ketika ada suara-suara yang kurang baik, tidak didukung oleh sound system. Ini kita alami beberapa belakangan, ya kan, karena sering webinar, sering gangguan audio, ya, yang luar biasa, ya kan, karena jaringan dan segala macam. Bagi orang-orang yang auditori, dia akan langsung down. Dia tidak akan lagi mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh pembicara, ya. Tapi bagi orang yang bukan auditori, masih bisa menimbang-nimbang, menunggu-nunggu kelancarannya, dan mungkin masih bisa sanggup menerima. Itu contohnya. Kemudian yang kinestetik. Kinestetik ini adalah salah satu indera sentuhan, ya, rabaan, gerakan
orang-orang yang menggunakan preferensi kinestetik ini cenderung menggunakan perasaannya. Anak-anak sekarang menyebut baperan, ya. Sering bawa perasaan. Menghadapi orang seperti ini, kita harus banyak menggunakan kata-kata yang menyentuh perasaannya, sehingga dia larut dalam pembicaraan kita, ya. Gitu. Jadi kinestetik tadi bukan tidak selalu dengan sentuhan fisik, ya, tapi juga dengan kata-kata. Penampilan kita juga bisa menyentuhnya, apalagi dengan sentuhan yang memang secara fisik, ya, misalnya lembut gitu, dia sangat terkesan dengan sentuhan-sentuhan seperti itu. Nah, dalam menyampaikan komunikasi tadi, kita perlu memilah, ini orang yang auditori kah, orang yang visual kah, orang yang kinestetik. Untuk itu kita harus bisa ketiga-tiganya, walaupun preferensi kita juga berbeda. Kita cenderung menggunakan salah satu saja gitu. Tapi sebagai pembicara, apalagi Anda sebagai misalnya menjadi pembicara publik, ya, dalam public speaking, ketiga-tiganya harus betul-betul dikuasai. Karena apa yang dihadapi sekian banyak orang, presentasi misalnya dari 40 orang di dalam, katakanlah kuliah saja misalnya, 40 orang mahasiswa di dalam kelas itu memiliki preferensi yang berbeda. Sementara Anda menggunakan satu saja preferensi, maka dua preferensi yang dianut dalam tanda kutip oleh mahasiswa yang lainnya tidak sampai. Itulah kenapa diantaranya tidak selalu sama informasi yang kita sampaikan kepada semua orang, hasilnya, penerimaannya, karena preferensinya yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan ketiga-tiganya ketika berhadapan dengan orang banyak. Yang keempat adalah framing. Nah, framing ini terkait dengan cara kita menyusun kalimat. Kata-kata yang kita bangun, kita harus dikemas sedemikian rupa agar diterima dengan nyaman. Apapun isi berita, isi pesan dan sebagainya, harus kita sampaikan kepada penerima pesan. Kita harus pikirkan dampaknya, ya. Jadi apakah dampak yang kita sampaikan itu akan membuatnya nyaman atau tidak. Nah, framing, kita harus menyusun kalimat yang bisa menyebabkan senyaman mungkin bagi pendengar. Saya ambil contoh sederhana, misalnya ibu-ibu atau emak-emak misalnya protes nih mendengar harga gula naik. Ketika ke warung, yang jualan, maaf bu, ya, yang jual sudah ramah banget, maaf bu, harganya naik ya bu. Apa kira-kira reaksinya? Wah, kemarin sudah naik, ya sekarang naik lagi. Gimana? Udah ngomel panjang lebar. Reaksinya begitu. Kenapa? Ya, mestinya kita memframing bagaimana supaya tetap nyaman diterima oleh ibu, walaupun tetap saja naik juga maknanya. Contohnya misalnya, kita ganti kata naik itu dengan, maaf bu, ada penyesuaian harga sedikit. Apa kira-kira yang dirasakan orang yang mendengar itu? Tentu reaksinya tidak sama seperti tadi. Maaf bu, ada kenaikan harga nih. Wah. Nah, maknanya sama, penyesuaiannya naik juga, kenaikannya naik juga, tapi penerimaan orang itu berbeda. Ada rasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang ya kita rasakan sendiri gitu ya, terutama ibu-ibu paham betul kalau harga-harganya naik seperti apa.
Nah, begitu juga dalam penyampaian kita dalam kesempatan apapun. Kita harus menggunakan kemampuan kita memframing kalimat yang kira-kira maknanya tidak hilang, makna sebenarnya, tetapi akan membawa dampak yang tetap nyaman bagi penerimanya. Nah, sehingga komunikasi kita juga semakin baik. Nah, kalau keempat-empat tools ini kita gunakan secara bersama-sama dan secara kontinu, tidak terputus-putus gitu ya. Rapport building di awal, kemudian setelah itu dilepas lagi. Maksudnya tidak lagi melakukan rapport building, itu akan kehilangan. Jadi rapport building itu sepanjang pembicaraan. Begitu juga yang lainnya ya. Jadi keempat-empatnya digunakan sehingga komunikasi kita itu menjadi powerful ya. Nah, sekarang terkait dengan komunikasi itu sendiri, ada 3 saluran komunikasi utama berdasarkan hasil penelitian yang sering digunakan oleh manusia, dan ketiganya tidak selalu sama dampaknya. Pertama adalah yang kita sebut komunikasi verbal. Verbal itu berarti kalimat, susunan kalimat yang baik tertulis maupun lisan secara verbal. Ternyata kalimat-kalimat seperti itu hanya 7% berpengaruh terhadap respon seseorang. Kita bisa panjang lebar bercerita dengan orang lain, tapi mungkin tidak diterimanya. Karena apa? Karena berbicara dengan datar, tanpa intonasi yang jelas. Sama seperti kita membuat kalimat yang tidak ada titik komanya, nggak jelas. Panjang kalimatnya satu paragraf, akibatnya tidak ada makna di dalam kalimat itu. Nah, ini yang kedua, vokal. Vokal tadi adalah menggunakan intonasi, artikulasi yang jelas, ada saatnya jeda, ada saatnya kita agak tinggi untuk menekankan satu kata tertentu, atau dengan rendah, nada rendah untuk menekankan satu kata tertentu. Itu secara lisannya. Secara tertulisnya apa? Titik, koma. Susunan kalimatnya lengkap, titik komanya juga lengkap. Nah, ini berpengaruh terhadap respon seseorang sebesar 35% menurut penelitian ya. Jadi lebih dari 7% tadi itu. Dan yang ketiga adalah dengan visual. Lagi-lagi visual nih. Jadi indera visual ini memang yang utama ya dimiliki oleh seseorang. Saya katakan visual itu tidak selalu dengan penglihatan secara fisik ya. Ada orang yang penglihatannya tidak jelas tapi tetap visual ya. Penglihatan di situ ya secara umum melihat ya, memandang. Oke, kenapa jadi visual jadi yang terbesar berpengaruh terhadap respon seseorang? Ya, saya ambil salah satu contoh yang sering dikemukakan para pakar komunikasi. Ketika kita mau tampil di depan, mau presentasi misalnya, ada asumsi atau preposisi begini, di 3 menit pertama atau bahkan 3 detik pertama itu menentukan menit-menit selanjutnya. Artinya apa? Ketika kita mulai tampil di depan orang, depan publik, depan seseorang, 3 detik pertama penampilan kita menentukan keberhasilan detik-detik berikutnya. Atau sebaliknya, tertolak. Jadi apa? Jadi pada saat awal pertama, apalagi cuma 3 detik, tidak mungkin kita menyampaikan kata-kata yang cukup lengkap.
biasanya kita singkat ya, kasih salam singkat saja. Kalau cukup waktu ya agak panjang menyampaikannya. Nah, maksud saya apa? Maksudnya kata-kata tidak cukup untuk membuat orang menerima, tapi dengan visualisasi. Nah, dalam hal ini adalah seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, agar terlihat oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, apa namanya? Ya, penampilan. Walaupun ada sebagian orang menyebutkan penampilan itu tidak penting, yang penting isinya. Benar, itu idealnya. Tapi kita tidak berbicara tentang diri kita. Kita bicara tentang orang lain yang kita ajak bicara. Belum tentu orangnya sama dengan pemikiran kita. Oleh karena itu, kita harus jaga penampilan kita. Yang namanya penampilan itu tidak harus mewah sebenarnya. Bahkan terlalu mewah malah tergantung yang kita ajak bicara ya. Berpenampilan mewah belum tentu membuat nyaman si yang kita ajak bicara, mitra bicara kita. Rapi itu sangat luas, ya. Bagi orang-orang akademisi misalnya, Anda mau tampil sebagai presenter, tentu penampilan yang utama itu adalah penampilan yang sifatnya smart. Rapi di sini adalah smart, bukan yang mewah. Sederhana tetapi tetap rapi. Ya, seperti saya pakai kaos oblong, tetap rapi, iya kan? Maksudnya itu. Nah, rapi di situ bukan hanya dari sisi model, desain dan segala macam, tapi juga dari sisi pemilihan warnanya, kontras dan segala macam membuat orang nyaman. Ketika orang sudah mulai nyaman di 3 detik pertama, maka disitulah kita bisa masuk melakukan leading tadi, passing dan leading. Kita akan tambahkan yang 4 tools tadi untuk membangun komunikasi lebih baik. Nah, intinya itu. Jadi visual itu sangat besar pengaruhnya, visualisasi sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kita menyampaikan pesan, keberhasilan kita membangun komunikasi yang efektif. Ya, tentu banyak sekali yang mestinya bisa saya sampaikan, tapi kita terbatas waktunya ya. Insya Allah akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Satu persatu kita akan bahas itu. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai di situ, selamat belajar dan belajar. Tetap semangat. Yang belum subscribe silakan subscribe supaya mendapatkan update-update dari channel saya ini. Baik, sampai di sini. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.